Ada sebuah kerajaan besar di tanah Sunda yang tidak hancur dengan suara dentuman perang, tidak pula berakhir dengan jasad raja yang ditemukan di medan pertempuran. Kerajaan itu hilang perlahan ke dalam kabut. Malam turun di pegunungan selatan Banten. Angin dingin menyapu pepohonan tua. Kabut bergerak pelan di antara hutan lebat yang seolah menyembunyikan sesuatu sejak ratusan tahun lalu. Di tempat inilah, masyarakat adat hidup dalam kesunyian, menjaga aturan leluhur, menolak banyak hal dari dunia modern. Dan hingga hari ini, masih ada bisikan yang diwariskan diam-diam, bahwa mereka bukan sekadar masyarakat adat biasa. Konon, mereka adalah jejak terakhir dari kerajaan Pajajaran, kerajaan legendaris tanah Sunda, yang pernah begitu kuat, hingga namanya ditakuti di seluruh Jawa bagian barat. Namun semuanya berubah ketika zaman berganti. Pelabuhan jatuh, wilayah mulai direbut dan kerajaan besar itu perlahan runtuh. Di tengah kekacauan itu, muncullah satu nama yang kini hampir terlupakan sejarah. Prabu Ragamulya, sang raja terakhir Pajajaran. Tidak banyak catatan tentang dirinya. Tidak ada makam yang benar-benar pasti. Tidak ada kisah kematian yang jelas. Yang ada hanyalah legenda bahwa sebelum Pajajaran benar-benar lenyap, sang raja membawa keluarga dan pengikut setianya masuk ke pedalaman Banten. Mereka berjalan melewati hutan gelap, menembus gunung berkabut, sambil membawa sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas atau tahta, warisan terakhir Pajajaran. Dan sejak malam itu, Prabu Ragamulya seperti menghilang dari dunia. Tidak pernah kembali, tidak pernah terlihat lagi. Namun anehnya, di pedalaman Banten, masih ada masyarakat yang hidup memegang adat Sunda kuno dengan sangat ketat. Mereka hidup sederhana, menjauh dari modernisasi, dan menjaga wilayahnya seperti sebuah amanah suci. Sebagian orang percaya, itulah keturunan terakhir Pajajaran. Benarkah suku Baduy adalah pewaris darah kerajaan Sunda terakhir? Atau semua ini hanyalah legenda yang tumbuh karena misteri sejarah yang belum terpecahkan? Malam ini, kita akan menelusuri jejak terakhir seorang raja yang hilang tanpa makam, tanpa kepastian, tetapi meninggalkan bayangan yang masih hidup hingga sekarang. Karena mungkin Pajajaran tidak pernah benar-benar musnah. Sebelum menjadi legenda yang hilang di hutan Banten, mereka adalah keluarga kerajaan terbesar di tanah Sunda. Jauh sebelum runtuhnya Pajajaran, tanah Sunda pernah berada dalam masa kejayaan. Gunung-gunung dijaga para prajurit kerajaan, sungai dan pelabuhan dipenuhi perdagangan. Dan di pusat kerajaannya, berdiri istana megah Pajajaran. Kerajaan itu melahirkan satu nama yang hingga hari ini masih hidup dalam cerita rakyat, Prabu Siliwangi. Sosok raja yang dianggap bukan hanya penguasa, tetapi simbol kejayaan dan spiritualitas Sunda. Dalam banyak kisah lama, Prabu Siliwangi digambarkan sebagai pemimpin bijaksana yang menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Namanya begitu besar, hingga batas antara sejarah dan legenda mulai kabur. Sebagian cerita bahkan menyebut ia memiliki kesaktian luar biasa, mampu menghilang, berubah wujud dan dijaga kekuatan gaib tanah Sunda. Namun waktu tidak pernah berhenti. Setelah masa kejayaan berlalu, tahta Pajajaran diwariskan turun-temurun kepada generasi berikutnya. Kerajaan mulai menghadapi perubahan besar. Pengaruh kerajaan-kerajaan Islam berkembang di pesisir. Perdagangan berubah, dan kekuatan lama perlahan mulai tergeser. Hingga akhirnya, tahta kerajaan jatuh kepada seorang raja yang nasibnya sangat tragis, Prabu Ragamulya.
Ia dikenal sebagai penguasa terakhir Pajajaran sebelum kerajaan itu menghilang dari sejarah. Namun berbeda dengan leluhurnya yang memimpin di masa kejayaan, Prabu Ragamulya naik tahta ketika bayang-bayang kehancuran sudah terlihat di depan mata. Ia tidak mewarisi kerajaan yang kuat, ia mewarisi kerajaan yang terkepung. Di utara, jalur perdagangan mulai lepas. Di barat, kekuatan baru terus berkembang. Dan di dalam kerajaan sendiri, ketakutan mulai menyebar. Tetapi justru disitulah nama Prabu Ragamulya menjadi begitu misterius. Karena ketika kerajaan lain runtuh, biasanya sejarah mencatat bagaimana rajanya mati. Namun tidak dengan Pajajaran. Raja terakhirnya seolah menghilang begitu saja. Dan misteri itu semakin besar karena muncul satu cerita turun-temurun di tanah Banten. Bahwa sebagian keluarga dan pengikut Pajajaran tidak musnah. Mereka berpindah ke pedalaman, menyembunyikan identitas, dan hidup sebagai penjaga adat leluhur. Cerita inilah yang kemudian sering dikaitkan dengan masyarakat suku Baduy. Sebuah komunitas adat yang hingga hari ini masih menjaga banyak aturan kuno Sunda. Mereka hidup sederhana, menolak modernisasi tertentu, dan menjaga wilayah mereka seperti amanah dari masa lalu. Karena itu, banyak orang percaya, meski kerajaannya runtuh, darah Pajajaran mungkin masih tetap hidup, bukan di singgasana emas, bukan di istana megah, tetapi di tengah hutan, dalam kesunyian. Setiap kerajaan besar tidak runtuh dalam satu malam, kehancuran selalu dimulai perlahan, diam-diam, sampai akhirnya semuanya terlambat. Abad ke-16, Pulau Jawa sedang berubah. Di pesisir utara, pelabuhan-pelabuhan ramai dipenuhi kapal dagang dari berbagai bangsa. Pedagang Arab, Gujarat, Tiongkok, hingga bangsa Eropa mulai berdatangan. Agama baru menyebar cepat. Kekuatan politik baru tumbuh di kota-kota pelabuhan. Dan di tengah perubahan besar itu, kerajaan Pajajaran mulai kehilangan pengaruhnya. Dulu Pajajaran menguasai jalur perdagangan penting di tanah Sunda. Namun satu persatu wilayah pelabuhan mulai lepas. Yang paling memukul adalah jatuhnya Sunda Kelapa. Pelabuhan terbesar Pajajaran itu berhasil direbut oleh pasukan yang dipimpin Fatahillah. Nama Sunda Kelapa kemudian berubah menjadi Jayakarta. Dan sejak saat itu, Pajajaran seperti kehilangan pintu menuju dunia luar. Perdagangan melemah, kekuatan ekonomi menurun, dan kerajaan mulai terisolasi di pedalaman. Namun ancaman tidak berhenti di sana. Di wilayah Barat Jawa, Kesultanan Banten tumbuh menjadi kekuatan baru yang sangat besar. Didukung jalur perdagangan internasional dan pengaruh agama yang semakin kuat, Banten berkembang cepat menjadi pusat kekuasaan baru. Sementara Pajajaran masih bertahan dengan sistem lama. Konflik antara dua dunia itu perlahan tidak bisa dihindari. Di satu sisi ada kerajaan tua yang berusaha mempertahankan tradisi leluhur. Di sisi lain muncul kekuatan baru yang membawa perubahan zaman. Dan di tengah tekanan itulah, rakyat Pajajaran mulai hidup dalam ketakutan. Desas-desus perang menyebar ke desa-desa. Para bangsawan mulai kehilangan kepercayaan diri. Beberapa wilayah memilih melepaskan diri. Tetapi yang paling misterius, tidak ada catatan jelas tentang bagaimana akhir sebenarnya Pajajaran. Tidak ada kisah perang besar yang benar-benar lengkap. Tidak ada cerita tentang tubuh raja terakhir yang ditemukan. Tidak ada makam kerajaan yang benar-benar pasti. Yang tersisa hanyalah potongan cerita tentang malam terakhir kerajaan, tentang pusaka-pusaka yang dibawa pergi, tentang rombongan keluarga kerajaan yang menghilang ke arah selatan.
dan tentang sebuah hutan di pedalaman Banten yang dipercaya menyimpan rahasia terakhir Pajajaran. Sejak saat itu, lahirlah satu legenda yang terus bertahan hingga sekarang, bahwa kerajaan boleh runtuh, tetapi para penjaga warisan leluhur tidak pernah benar-benar hilang. Dan sebagian orang percaya, mereka masih hidup diam-diam di balik pegunungan Baduy. Malam terakhir sebuah kerajaan seringkali tidak dipenuhi suara kemenangan, hanya ketakutan, kesunyian, dan keputusan yang mengubah sejarah selamanya. Langit Pajajaran malam itu gelap, awan hitam menggantung di atas istana kerajaan. Angin dingin berhembus melewati dinding-dinding batu yang dulu menjadi simbol kejayaan tanah Sunda. Namun kini, istana itu dipenuhi kecemasan. Obor menyala di lorong-lorong kerajaan. Prajurit berlari membawa kabar buruk. Para bangsawan berkumpul dengan wajah pucat. Suasana yang dulu megah berubah menjadi penuh ketakutan. Di luar tembok kerajaan, desas-desus kekalahan mulai terdengar. Wilayah demi wilayah mulai jatuh. Pasukan penjaga semakin sedikit, dan rakyat mulai meninggalkan desa-desa mereka. Semua orang tahu akhir Pajajaran sudah dekat. Namun di tengah kepanikan itu, ada satu sosok yang tetap diam. Prabu Ragamulya, sang raja terakhir, duduk sendirian di dalam ruangan kerajaan yang remang-remang. Di hadapannya terbentang pusaka kerajaan, mahkota tua, keris leluhur, dan simbol-simbol kebesaran Pajajaran. Tetapi malam itu, semua benda itu terasa tidak lagi mampu menyelamatkan kerajaan. Konon, Prabu Ragamulya sadar bahwa perang besar hanya akan membawa kehancuran total. Jika ia bertahan di istana, mungkin Pajajaran akan benar-benar musnah tanpa sisa. Dan karena itulah, ia mulai memikirkan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan para leluhurnya. Meninggalkan kerajaan. Malam semakin larut, api obor bergoyang tertiup angin. Lalu satu persatu keluarga kerajaan dan pengikut setia dipanggil secara diam-diam. Tidak ada pesta kerajaan, tidak ada pengumuman besar, hanya bisikan pelan di lorong istana. Kita akan pergi malam ini. Beberapa bangsawan menolak, mereka ingin bertahan sampai akhir. Mereka ingin mati demi kerajaan. Namun Prabu Ragamulya hanya berkata pelan, "Kerajaan bukan hanya tentang istana, tetapi tentang warisan yang harus tetap hidup." Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Karena malam itu, semua orang mulai sadar. Mereka tidak sedang mempersiapkan perang terakhir. Mereka sedang bersiap meninggalkan dunia lama. Menjelang tengah malam, rombongan kecil mulai bergerak keluar dari istana, tanpa suara, tanpa iring-iringan megah. Hanya cahaya obor kecil di tengah gelapnya hutan. Mereka membawa pusaka kerajaan yang tersisa, naskah-naskah kuno, simbol adat leluhur, dan rahasia yang tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Perjalanan menuju selatan pun dimulai. Mereka melewati sungai gelap, menembus hutan lebat, naik ke pegunungan berkabut di wilayah Banten. Tidak ada yang tahu pasti kemana tujuan mereka. Namun menurut legenda, Prabu Ragamulya mencari tempat yang tidak bisa disentuh perebutan kekuasaan. Tempat di mana adat Sunda bisa bertahan meski kerajaannya telah hilang. Dan jauh di dalam hutan itulah, misteri terbesar Pajajaran mulai lahir. Pelarian itu bukan sekadar perjalanan menyelamatkan diri.
Tetapi usaha terakhir menjaga sebuah peradaban agar tidak ikut mati. Semakin jauh meninggalkan Pajajaran, jalanan semakin berat. Hutan-hutan di selatan Banten begitu gelap dan asing. Kabut turun hampir setiap malam. Suara binatang liar terdengar dari balik pepohonan. Rombongan kerajaan mulai kelelahan. Persediaan makanan mulai menipis. Beberapa orang jatuh sakit, dan rasa takut perlahan berubah menjadi keputusasaan. Di tengah perjalanan itu, mulai muncul perpecahan. Ada yang ingin kembali dan menyerahkan diri. Ada yang menyalahkan keputusan sang raja. Ada pula yang percaya bahwa para leluhur sedang murka karena Pajajaran meninggalkan tahta sucinya. Malam demi malam, api unggun menjadi saksi perdebatan mereka. Namun Prabu Ragamulya tetap berjalan. Ia jarang berbicara, tetapi matanya terus menatap ke arah pegunungan di kejauhan, seolah sedang mencari sesuatu. Konon, ia percaya bahwa jika Pajajaran ingin tetap hidup, maka warisan Sunda harus dipisahkan dari perebutan kekuasaan manusia. Karena kerajaan bisa dihancurkan, tetapi adat bisa bertahan selama masih ada yang menjaganya. Dan dari sinilah perjalanan mereka mulai berubah. Mereka tidak lagi mencari tempat untuk membangun kerajaan baru, mereka mencari tempat untuk menghilang. Tempat yang cukup jauh dari peperangan, cukup sunyi untuk menjaga ajaran leluhur, dan cukup tersembunyi agar dunia luar melupakan mereka. Namun ancaman bukan hanya datang dari alam. Legenda masyarakat Sunda lama menyebut, rombongan Pajajaran juga dibayangi pasukan yang terus mencari mereka. Jejak-jejak perjalanan harus dihapus. Api unggun tidak boleh terlalu besar. Dan setiap suara di malam hari membuat semua orang terbangun ketakutan. Di salah satu malam paling gelap, konon beberapa pengikut meminta Prabu Ragamulya kembali memimpin perang. Tetapi jawaban sang raja justru membuat mereka terdiam. Jika kita mati demi tahta, maka semuanya selesai malam ini. Tetapi jika ada tetap hidup, Pajajaran belum benar-benar hilang. Kalimat itu perlahan mengubah tujuan perjalanan mereka. Mereka mulai meninggalkan simbol-simbol kemewahan kerajaan. Pakaian kebesaran mulai dilepas. Perhiasan ditinggalkan. Sedikit demi sedikit, mereka berubah menjadi penjaga adat, bukan lagi penghuni istana. Dan semakin dalam mereka masuk ke pedalaman Banten, semakin besar pula misteri yang menyelimuti rombongan terakhir Pajajaran. Karena menurut beberapa legenda, di titik inilah mereka mulai membuat sumpah besar bahwa keturunan mereka kelak tidak boleh hidup mengejar kekuasaan dunia. Mereka harus hidup sederhana, menjaga alam, menjaga aturan leluhur dan tidak boleh melupakan asal-usul mereka. Sumpah itulah yang kemudian sering dikaitkan dengan kehidupan masyarakat suku Baduy hingga sekarang. Masyarakat yang hidup jauh dari hiruk-pikuk modernitas, seolah masih menjaga bayangan dunia lama yang telah hilang ratusan tahun lalu. Tidak semua raja mati di atas singgasana, sebagian memilih menghilang, agar warisan leluhurnya tetap hidup. Kabut turun semakin tebal. Setelah perjalanan panjang melewati hutan dan pegunungan, rombongan terakhir Pajajaran akhirnya tiba di sebuah wilayah terpencil di pedalaman selatan Banten. Tempat itu sunyi, tidak ada suara pasar, tidak ada dentang senjata perang. Hanya suara angin gunung dan hutan tua yang seolah belum pernah disentuh dunia luar. Malam itu, rombongan berhenti di dekat lembah berkabut. Api kecil menyala di tengah dinginnya malam. Para pengikut duduk diam dengan tubuh lelah dan wajah penuh ketidakpastian. Mereka tahu
hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Di hadapan mereka berdiri Prabu Ragamulia. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan istana, sang raja akhirnya berbicara panjang kepada pengikutnya. Dengan suara pelan dan berat, ia berkata, "Mulai malam ini, kita bukan lagi penghuni istana." Semua terdiam. Sebagian menundukkan kepala. Sebagian lain menahan tangis. Karena mereka sadar, Pajajaran benar-benar telah berakhir. Namun Prabu Ragamulia melanjutkan kata-katanya. Kerajaan boleh hilang, tetapi adat leluhur tidak boleh musnah. Jangan kejar tahta, jangan hidup dalam kesombongan, dan jangan tinggalkan amanah leluhur. Konon, malam itu menjadi awal sebuah sumpah besar. Sumpah untuk hidup sederhana, menjaga alam, menjauh dari perebutan kekuasaan dunia, dan mempertahankan ajaran leluhur Sunda sampai kapanpun. Beberapa pengikut menangis ketika simbol-simbol kerajaan mulai disimpan dan disembunyikan. Mahkota tidak lagi dipakai, pusaka kerajaan tidak lagi dipamerkan. Nama besar Pajajaran perlahan dilepaskan. Mereka memilih menjadi penjaga adat, bukan penguasa. Dan tepat sebelum fajar tiba, terjadi peristiwa yang hingga hari ini masih menjadi misteri besar. Menurut legenda rakyat Sunda dan Banten, Prabu Ragamulia berjalan sendirian menuju hutan berkabut. Sebagian pengikut mencoba mengikutinya, namun kabut malam begitu tebal. Langkah sang raja perlahan menghilang di antara pepohonan. Dan setelah itu, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Tidak ada makam, tidak ada jasad, tidak ada catatan pasti tentang akhir hidupnya. Sang raja terakhir Pajajaran seperti lenyap di telan hutan. Namun anehnya, ajaran yang ia tinggalkan tetap hidup. Generasi demi generasi terus menjaga aturan leluhur. Hidup sederhana di pedalaman, menolak banyak pengaruh luar. Dan karena itulah, banyak orang percaya bahwa masyarakat suku Baduy menyimpan jejak terakhir dunia Pajajaran. Bukan dalam bentuk kerajaan, tetapi dalam bentuk kehidupan. Karena mungkin, warisan terbesar sebuah kerajaan bukanlah istana atau tahta, melainkan manusia yang tetap menjaga jati dirinya, meski dunia telah berubah. Semakin tua sebuah kisah, semakin tipis batas antara sejarah dan legenda. Kisah tentang Prabu Ragamulia dan hubungannya dengan suku Baduy hingga hari ini masih menjadi perdebatan. Sebagian orang menganggapnya fakta sejarah yang disembunyikan waktu. Sebagian lain percaya, itu hanyalah legenda rakyat yang terus diwariskan turun-temurun. Namun justru disitulah misterinya menjadi begitu menarik. Karena semakin ditelusuri, semakin banyak potongan sejarah yang terasa belum lengkap. Secara historis, Pajajaran memang diyakini runtuh sekitar akhir abad ke-16. Beberapa naskah Sunda kuno menyebut nama Prabu Ragamulia sebagai penguasa terakhir kerajaan itu. Tetapi anehnya, catatan tentang akhir hidupnya sangat sedikit. Tidak ada makam kerajaan yang benar-benar disepakati para ahli sejarah. Tidak ada kronik perang lengkap yang menjelaskan bagaimana ia wafat. Seolah-olah, raja terakhir Pajajaran memang sengaja dihilangkan dari sejarah. Dan dari kekosongan itulah, legenda mulai tumbuh. Cerita rakyat di wilayah Sunda dan Banten banyak menyebut bahwa setelah kerajaan runtuh, sebagian keluarga kerajaan memilih masuk ke pedalaman. Mereka hidup tersembunyi, menjaga ajaran leluhur, dan menghindari dunia luar. Cerita ini kemudian sering dikaitkan dengan masyarakat Baduy, karena hingga hari ini, masyarakat Baduy memang masih menjaga tradisi yang sangat tua. Mereka hidup sederhana, menjaga keseimbangan alam,
dan memegang aturan adat dengan sangat ketat. Di beberapa wilayah Baduy Dalam, bahkan ada larangan menggunakan teknologi modern tertentu. Bagi sebagian orang, cara hidup seperti ini dianggap mirip usaha menjaga warisan masa lampau agar tidak hilang. Namun, para peneliti sejarah juga memiliki pandangan berbeda. Beberapa ahli percaya bahwa masyarakat Baduy sebenarnya sudah ada jauh sebelum runtuhnya Pajajaran. Mereka dianggap sebagai komunitas adat Sunda kuno yang memang sejak awal hidup terpisah dan menjaga tradisi leluhur. Artinya, mereka bukan pelarian kerajaan, tetapi masyarakat adat asli yang tetap mempertahankan budaya Sunda lama. Meski begitu, hubungan simbolik antara Pajajaran dan Baduy tetap sangat kuat dalam ingatan masyarakat. Karena ada banyak kesamaan nilai, menjaga alam, hidup sederhana, menghormati leluhur dan menjaga adat di atas kekuasaan dunia. Dan mungkin inilah alasan mengapa legenda itu terus hidup sampai sekarang. Karena bagi masyarakat Sunda, Pajajaran bukan hanya kerajaan yang hilang. Pajajaran adalah simbol jati diri. Sementara Baduy dianggap sebagai salah satu penjaga terakhir nilai-nilai lama yang hampir hilang ditelan zaman modern. Jadi, apakah benar mereka keturunan langsung raja terakhir Pajajaran? Tidak ada jawaban pasti. Tetapi justru misteri itulah yang membuat kisah ini terus bertahan dari generasi ke generasi. Karena terkadang, legenda bukan tercipta untuk dibuktikan, melainkan untuk menjaga ingatan sebuah peradaban agar tidak benar-benar mati. Kerajaan bisa runtuh, istana bisa hilang, tetapi sebuah warisan tidak akan mati selama masih ada yang menjaganya. Ratusan tahun telah berlalu sejak hilangnya Prabu Ragamulya. Istana Pajajaran kini hanya tinggal jejak sejarah. Benteng-bentengnya hilang dimakan waktu, dan kejayaan kerajaan besar itu perlahan berubah menjadi cerita. Namun anehnya, nama Pajajaran tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan masyarakat Sunda. Cerita tentang rajanya masih diwariskan. Legenda tentang Prabu Siliwangi masih hidup, dan misteri tentang pelarian terakhir ke pedalaman Banten terus dibicarakan hingga sekarang. Seolah-olah ada sesuatu dari kerajaan itu yang masih bertahan, bukan dalam bentuk singgasana, bukan dalam bentuk pasukan perang, tetapi dalam cara hidup. Di pegunungan Banten, masyarakat suku Baduy tetap menjaga aturan adat dengan sangat kuat. Mereka hidup sederhana, menjaga alam seperti amanah suci, dan tidak membiarkan modernisasi menghapus identitas leluhur mereka. Bagi sebagian orang, itulah warisan sejati Pajajaran. Karena kerajaan yang hilang biasanya meninggalkan reruntuhan, tetapi Pajajaran meninggalkan sesuatu yang berbeda. Ingatan budaya, dan mungkin itulah alasan legenda ini terus hidup. Di zaman ketika banyak manusia mulai melupakan akar budayanya, kisah Pajajaran justru menjadi pengingat bahwa jati diri sebuah bangsa tidak selalu disimpan dalam bangunan besar. Kadang, ia hidup di dalam adat, dalam kesederhanaan, dalam manusia-manusia yang memilih menjaga warisan leluhur meski dunia berubah begitu cepat. Namun kisah ini juga meninggalkan pertanyaan besar. Apakah Prabu Ragamulya benar-benar wafat di pedalaman Banten? Apakah pusaka terakhir Pajajaran masih tersembunyi di suatu tempat? Dan apakah masyarakat Baduy benar-benar menyimpan jejak darah kerajaan Sunda terakhir? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti, tetapi mungkin misteri itu memang tidak pernah ditakdirkan untuk selesai. Karena legenda terbesar bukan tentang menemukan jawabannya,
melainkan tentang bagaimana sebuah kisah tetap hidup selama ratusan tahun dan terus membuat manusia bertanya. Kini, ketika malam turun di pegunungan Baduy, kabut masih bergerak perlahan di antara hutan-hutan tua. Dan sebagian orang percaya, di balik sunyi itu, jejak terakhir Pajajaran masih belum benar-benar hilang. Sejarah kadang ditulis oleh para pemenang, tetapi legenda hidup di hati orang-orang yang tidak ingin melupakan. Dan mungkin itulah alasan mengapa kisah Pajajaran masih terus bertahan sampai hari ini. Bukan karena istananya masih berdiri, bukan karena kerajaannya masih berkuasa, tetapi karena masih ada orang-orang yang menjaga ingatan tentangnya, tentang raja terakhir yang menghilang tanpa makam, tentang warisan Sunda yang dipercaya masih hidup di pedalaman Banten, dan tentang sebuah peradaban yang memilih bertahan lewat adat, bukan kekuasaan. Kalau kamu percaya bahwa Nusantara masih menyimpan banyak misteri sejarah yang belum terungkap, tulis di komentar, Pajajaran belum benar-benar hilang. Dan kalau kamu suka cerita sejarah Nusantara yang penuh misteri, budaya, dan legenda seperti ini, ikuti channel ini, karena masih banyak kisah yang belum pernah diceritakan sekolah, masih banyak rahasia kerajaan Nusantara yang tertutup kabut waktu. Siapa tahu, kisah berikutnya akan membuatmu melihat sejarah Indonesia dengan cara yang berbeda.